Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Baik. Selamat siang, Bu. Baik, Berdoa diakhiri. Lihat dari absensi anak-anak sudah hadir 21 orang termasuk Ibu, berarti pada pertemuan kali ini ya mungkin ada beberapa materi yang perlu Ibu sampaikan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, mungkin anak-anak ada yang ingat dari materi sebelumnya, yaitu mengenai kerjasama ekonomi internasional. Ada yang masih ingat anak-anak? Apa itu kerjasama ekonomi internasional? Kerjasama ekonomi yang dilakukan di suatu negara dengan negara. Terima kasih, Bu. Iya. Ada yang lain, pendapat yang lain dari pendapatnya Dewa Ayu Ariantika? Silakan anak-anak. Kerjasama ekonomi internasional itu adalah kerjasama antara dua negara atau lebih. Mungkin Ibu bisa memberikan suatu contoh seperti ini. Anak-anak tentunya senang menonton drama Korea. Drama Korea itu ada artisnya yang cantik dan ganteng gitu kan. Apalagi kalian sangat mengidolakan, mungkin sangat senang dengan penampilan mereka, mulai dari cara berpakaian ya dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kalian untuk mendapatkan barang yang dipakai oleh artis idola kalian? Agung Surya, silakan Agung Surya. Beli barang dari negara asal artis Korea tersebut atau dengan mengimpor dari negaranya. Iya, bisa dengan mengimpor atau anak-anak bisa berbelanja secara online sekarang. Ya. Nah, jadi materi kita hari ini yaitu mengenai perdagangan internasional. Ya. Sebelum kita lanjut, di sini kita ada kesepakatan. Yang pertama, nanti pada saat kalian bertanya atau saat diskusi, silakan diskusi dengan aktif, dengan etika berbicara yang sopan. Pada kegiatan pembelajaran hari ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh anak-anak, yang pertama, menjelaskan pengertian perdagangan internasional dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan manfaat perdagangan internasional dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan faktor pendorong dan penghambat perdagangan internasional dengan tepat. Jadi setiap kompetensi dasar yang Ibu berikan, ya, anak-anak harus mencapai nilai di atas KKM. KKM nilai ekonomi kelas 11 itu adalah 72. Jadi Ibu harus, jika tidak, Ibu akan berikan remedial. Nah, bentuk remedialnya itu dapat berupa tes lisan dan tes tulis seperti itu. Nanti pada saat kegiatan pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok ya sesuai dengan pembagiannya, di mana Ibu akan share screen ya, mungkin kita akan diskusi kita lebih menarik ya. Kita perhatikan di sini Ibu berikan suatu gambar ya, di mana gambar tersebut di sini ya. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda pikirkan dengan gambar di bawah ini? Ya, perusahaan, ada kerjasama. Bersalam. Ya. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang kedua. Ini gambar sepatu. Mungkin dari anak-anak ada yang ingin sepatu seperti ini, ada juga yang tidak sesuai dengan selera kalian. Sedangkan ya, gambar yang ketiga. Nah, ini artis Korea yang kalian idolakan. Coba anak-anak ceritakan, apa sih kaitan antara gambar satu dengan gambar? Ada yang bisa dari anak-anak? Silakan. Dari gambar 1 dan gambar 2 yang saya lihat tadi itu, hubungan keduanya itu sama-sama harus diimpor dari luar negeri, karena setahu saya. Jadi gambar 1 dan gambar 2 itu adalah barang-barang yang harus diimpor dari luar negeri. Ada pendapat lain dari anak-anak?
Nah, sebelum kita lanjut, ya, Ibu stop dulu. Nah, gitu ya, pernah berbelanja atau membeli barang di luar negeri, apalagi sekarang sudah ada kegiatan atau jual beli secara online. Tapi barang yang anak-anak dapatkan kemungkinan itu barang asli maupun barang yang KW gitu ya, kualitasnya mungkin di bawah gitu. Nah, apakah anak-anak pernah berbelanja secara online khusus untuk produk-produk Pernah, Bu. yang dari luar negeri? Pernah, Nah, Ibu. barang apa saja yang pernah anak-anak beli? Celana. Skincare, Bu. Nah, banyak kan? Sepatu. Sepatu. Apalagi Ibu tahu anak-anak itu senang itu style Korea gitu, ala-ala Korea. Kita dengan belanja online seperti itu, di sana kita bisa lihat ada perdagangan antar negara atau istilahnya perdagangan internasional. Sebelum lanjut, kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah dengan model pembelajaran PBL. Ibu akan bentuk sesuai dengan kelompok kalian dan sesuai dengan tugas-tugas yang Ibu berikan. Ya, Ibu share screen dulu, Ibu jelasin dulu tugas yang ingin Ibu berikan. Di sini ada petunjuknya, kalian harus mengisi LKPD terlebih dahulu dengan mengisi 1. Identitas siswa, yang kedua materi, yang ketiga tujuan pembelajaran, yang keempat cermatilah soal atau studi kasus yang diberikan, yang kelima untuk jawaban dikerjakan pada kolom yang disediakan. Sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan? Tadi tidak. Kalau tidak, silakan anak-anak, kemungkinan anak-anak menggunakan 2 device, mungkin pakai laptop dan HP, silakan. Bagi yang pakai HP, bisa keluar dulu. Bila yang pakai laptop, silakan masih di GM dulu. Kalian bisa mengerjakan secara langsung ya, nanti dia di kolom komen pribadi, nanti Ibu berikan langsung nilai. Sudah. Kalau sudah, silakan dikerjakan. Kalian tetap standby, nanti Ibu panggil lagi setelah 10 menit. Ya, silakan anak-anak bisa dikerjakan soal-soalnya. Baik, Bu. Bisa lihat di sini sudah ada yang mengirimkan tugas tadi pada LKPD. Ibu sudah berikan nilainya. Ya, mulai dari tadi soal yang pertama itu apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional, faktor pendorong dan faktor penghambatnya. Ya, ini tugas dari Dewa Ayu Ariantika Anggreni. Sudah selesai. Sudah Ibu berikan nilai. Sekarang waktunya kita untuk diskusi. Sekarang perwakilan kelompok 1 itu mulai absen 1 sampai 7. Soal yang A, Ya. apa dampak positif dan negatif akibat perdagangan tersebut? Dari artikel yang sudah saya cari, dampak negatifnya adalah sebagai berikut. 1. Barang-barang produksi dalam negeri terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah dalam negeri yang menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Dampak positifnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi negara, menambahkan devisa negara. Ada pendapat lain dari teman-teman yang lain? Ya, bisa anak-anak walaupun sudah siap, silakan. Atau yang lain sudah. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu kebutuhan negara dan masyarakat, perbedaan sumber daya alam, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pendapatan negara. Terima kasih atas pendapatnya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Dela. 5. Manfaat perdagangan internasional adalah memperoleh barang yang tidak diproduksi di negeri, memperluas pasar dan menambah keuntungan, transfer teknologi modern, memperoleh dari Iya, terima kasih Dela. Nah, dari hasil diskusi kita hari ini, Ibu akan bahas hari ini mengenai perdagangan internasional.
Yang pertama itu mengenai pengertian perdagangan internasional, yaitu merupakan proses pertukaran barang dan jasa antara negara satu dengan negara lain. Nah, yang kedua, adapun manfaat dari perdagangan internasional. Nah, di sini Bu jelaskan, yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pertama. Yang kedua, manfaatnya adalah memperluas pasar. Yang ketiga, negara pengekspor akan memperoleh devisa. Yang keempat, setiap negara dapat mengadakan spesialisasi produksi. Nah, maksudnya di sini spesialisasi produksi artinya barang-barang yang kita miliki punya keuntungan atau punya ciri khas yang khusus. Yang ketujuh, meningkatkan hubungan persahabatan antar negara, mendorong kemajuan ITEK. Nah, di sini mendorong kemajuan ITEK artinya, contoh nih anak-anak, misalkan anak-anak seperti sekarang ini, anak-anak memiliki handphone, memiliki barang-barang elektronik, atau laptop, itu semuanya produk dari Cina. Cina yang menguasai pasar dunia sekarang, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa faktor penghambat perdagangan internasional. Yang pertama, keamanan suatu negara. Alasan ketiga, rendahnya sumber daya alam. Yang keempat, pembatasan impor dan penetapan tarif. Nah, ini akibatnya barang-barang impor yang masuk ke Indonesia itu cukup sedikit. Ya, kita batasi dulu. Yang kelima, ada peraturan politik anti-dumping. Keenam, mata uang berbeda antar negara. Nah, yang dimaksudkan di sini mata uang berbeda antar negara yaitu nilai mata uang. Kalau dulu Indonesia kerjasama dengan Cina masih memakai nilai mata uang dolar Amerika sekitar 3-5 tahun. Tapi sekarang sudah mulai 2 tahun atau 3 tahun terakhir sudah menggunakan nilai mata uang masing-masing negara. Kalau Indonesia menggunakan kurs nilai mata uang Indonesia, kalau Cina juga menggunakan nilai kurs mata uangnya sendiri. Jadi kita memiliki daya nilai tukar yang tinggi di mana mata uang kita harus stabil. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Nah, sekarang kita buat suatu kesimpulan belajar hari ini. Silakan. Izin menjawab, kesimpulan yang kita pelajari dengan adanya perdagangan secara internasional tentu terjadi efisien dan efektivitas suatu barang dan jasa antar negara sehingga bisa saling membantu memenuhi kebutuhan serta dipilih proses produksi yang lebih cepat sehingga dapat menghemat waktu, biaya, serta meningkatkan harga jualnya. Ya, jadi kesimpulan belajar kita hari ini yaitu perdagangan internasional itu adalah perdagangan antara dua negara di mana kita harus ada kerjasama gitu ya dalam setiap kegiatan yang nantinya itu berdampak positif bagi negara kita di mana kita memiliki suatu sumber daya yang bisa kita bawa ke negara lain dan juga kita bisa mendapatkan imbalan berupa barang yang sudah jadi dari negara lain ke Indonesia. Di samping itu juga kita dapat meningkatkan SDM kita, ya, meningkatkan SDM. Jadi untuk pertemuan minggu depan kita akan bahas 2 materi. Yang pertama teori perdagangan internasional, yang kedua mengenai kebijakan perdagangan internasional. Nah, nanti Ibu berikan kalian modul, silakan nanti pelajari. Seperti biasa, setiap kegiatan Ibu berikan dalam bentuk LKPD, dan juga dibantu oleh Google Classroom. Jadi tugas-tugas kalian Ibu tampilkan di Classroom seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Tidak, Bu. Tidak, berarti sudah jelas. Tidak, Bu. Ya. Tidak, Berarti Bu. sudah jelas. Silakan nanti soal-soal yang ada pada modul silakan dijawab ya sebagai latihan anak-anak di rumah seperti itu. Kalau tidak, Ibu akhiri kegiatan hari ini. Selamat siang, semoga anak-anak sehat selama musim pandemi dan ingat kita terus menerapkan 5M. Sudah anak-anak, selamat siang, sampai jumpa pada kegiatan berikutnya atau pertemuan berikutnya.